merojehkan dan memilih ucapan yang sudah dibuat, misalnya madhab Syafi'i, ya sudah pendalilan Imam Syafi'i itu yang mereka anggap benar. Meskipun hadisnya dhaif, yang penting ini pendapat madhab kami. Maka ini makna dari judul yang kita sebutkan. Kemudian kita masuk sedikit kepada prolog. Sebelum kita masuk, kita kembali kepada judul Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Maka ketahuilah ya ibadallah, banyak dari kaum muslimin, terutama awam, membedakan antara salatu tarawih dengan qiyamul lail, dengan qiyamul Ramadan, dengan salat witr. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa hakikatul amr, bahwa salatu tarawih dia juz'un min mafhumul am untuk qiyamul lail. Yang ada padanya juga salatul witr. Maka kebanyakan awam mereka mengatakan salatul tarawih khusus dan qiyamul lail khusus, wa salatul witr khusus. Al-jawab la. Salatul lail ataupun qiyamul lail am untuk seluruh salat. Dakhala fihi, salat witr masuk pada qiyamul lail. Dan masuk juga salatu tarawih kepada istilah qiyamul lail. Maka bedanya hanya istilah, walakin al-haqiqah sawa. Hakikatnya sama. Maka yu'addu qiyamul lail aman likulli ayami sunnah. Maka qiyamul lail dipakai lafaz yang am untuk malam-malam dalam satu tahun. Qiyamul lail. Dan diistilahkan pula dengan tahajud. Qiyamul lail, tahajud. Maka ini dia salat malam. Idan la farqu baina at-tarawih wa qiyamul lail. Namun salat tarawih istilah yang dipakai salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka pemahaman ini harus kita luruskan terdahulu. Dan salat witr termasuk dari qiyamul lail dan dia akan masuk kepada salat tarawih. Ada witrnya. Dan salat witr maknanya salat yang ganjil. Bisa 3, bisa 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Yang jelas dia ganjil. Maka salat malam dia adalah salat tarawih dan dia adalah salat witr. Maka semuanya sama. Maka oleh sebab itu salatu tarawih tu'addu salatu tarawih salat qiyamil lail fi Ramadan. Dinamakan salatu tarawih, hakikatnya adalah salat malam, namun istilah salat tarawih dimasyhurkan di saat khusus di bulan Ramadan. Hakikatnya qiyamul lail. Namun karena di bulan Ramadan diistilahkan dengan salatu tarawih, dan yang lebih baik lagi adalah qiyamul Ramadan. Karena wallahu a'lam lafaz salatu tarawih tidak begitu masyhur di dalam syariah. Namun masyhur di kalangan istilah al-fuqaha. Maka ta'rif salatu tarawih diambil dari tarawih lugatan jam'u tarwiyah. At-tarawih jam'u dari tarwiyah, jam'u taksir ala wazn mafa'il min sighah muntahal jumu'. Apa mufradnya? At-tarwiyah. Lalu apa makna tarwiyah? At-tarwiyah adalah mufrad dari tarawih di makna ar-rahah. Maka sumiyat salatu tarawih bihadal ism karena kaum muslimin dulu di saat melaksanakan salat malam, dia termasuk salat malam.
Namun Nabi menghidupkannya dulu seperti di hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Karena yastarihuna baina rakaat awal ma ijtama'u li adaiha. Maka diambil salat tarawih karena dulu Nabi melaksanakan salat yang lama dan panjang. Akhirnya dalam dua rakaat mereka beristirahat, mengambil tarwihah rohah. Maka dari sini asal salat tarawih dia qiyamul lail. Aina dalil qiyamul lail huwa aido salatu tarawih atau qiyamu Ramadan? Banyak dalil-dalilnya di mana dulu Nabi menghidupkan salatul lail lebih dikuatkan daripada malam-malam biasa. Seperti hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa aiqad ahlahu wa jadda wa shadda ma'zarah atau wa shadda mi'zarah. Maknanya bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk kepada 10 malam terakhir menghidupkan malamnya. Wa aiqad ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kemudian melaksanakan salat malam dan tidak menggauli istrinya. Maka lafaz salatul tarawih seperti kami sebutkan masyhur di kalangan fuqaha, namun tidak begitu masyhur min alfaz al-ahadits. Walakin alladhi ustuhira salatul tarawih dengan istilah apa? Qiyamu Ramadan. Aina dalil? Hadis masyhur fi sahihain an Abi Hurairah mada man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dia yang masyhur dari lafaz tarawih. Dan maknanya man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaba, beriman kepada Allah dan menginginkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Imam An-Nawawi di Syarah Muslim bawaba fi Syarah Sahih Muslim di saat menjelaskan hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih bab at-targhib fi qiyami Ramadana wa huwa tarawih. Bab fi targhib, bab untuk mengajak manusia kepada keutamaan qiyam Ramadan. Wa huwa tarawih. Maka tarawih itu dinamakan dengan qiyam Ramadan. Maka man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, maknanya barang siapa yang menghidupkan tarawih. Dan berkata juga An-Nawawi masih di Syarah Muslim menjelaskan hadis ini, wal murad bi qiyami Ramadana salatu tarawih wa tafaqal ulama ala istihbabiha. Maka yang diinginkan di dalam hadis qiyam Ramadan adalah salatu tarawih. Maka kalimat salatu tarawih dengan qiyam Ramadan itu adalah lebih dekat kepada dalil qiyam Ramadan. Adapun salatu tarawih masyhur indal fuqaha. Dan pendalilan yang lain di dalam hadis yang telah kita lewati fi ahkam siyam Ramadan. Tadkur apa? Nah, ayo. Man sama Ramadan wa aqamahu famimman ana. Faqala anta minas siddiqin wa syuhada ahsan. Hadis Amr ibn Murrah al-Juhani. Di hadis Amr ibn Murrah al-Juhani, ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadana wa qumtuhu. Ada huwa syahid. Bagaimana kedudukanku ya Rasulullah jika aku bersyahadat
tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan kamu adalah Rasulullah. Dan aku sholat 5 waktu dan aku membayar zakat. Dan aku sumtu Ramadan wa qumtuhu. Ini poin pendalilannya. Aku melaksanakan puasa Ramadan dan aku menghidupkan qumtu. Membangunkan domir kembali kepada Ramadan. Idan qiyam Ramadan. Maka kalimat qiyam Ramadan lebih dekat kepada pendalilan sunnah daripada kalimat tarawih. Karena wallahu a'lam lafaz salatu tarawih di dalam hadis jelas atau tidak. Namun di sini banyak dengan lafaz man qama Ramadan ataupun wa qumtuhu. Famiman ana qala minas siddiqin wa syuhada. Maka hadis ini telah kita lewati di ahkam siyami Ramadan, merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Yahya Ibnu Ma'in di juznya dari jalan Abul Yaman an Su'aib ibn Abi Hamzah an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Husain dari Isa ibnu Talha dari Amr ibnu Murrah al-Juhani. Maka semua rijalnya thiqat. Maka inilah dari pembedaan antara sholatul tarawih dengan qiyam Ramadan dari segi lafaz. Namun hakikatnya sama. Maka sholatul tarawih dari segi lugatan telah kami jelaskan. Dan dari segi waktunya lihat. Dia sama dengan sholat malam. Yumtaddu waktu sholatul tarawih dari sholat isya kepada tulu'il fajr ats-tsani. Di setiap malamnya di malam-malam Ramadan. Maka di sini kita mengetahui bahwa sholatul tarawih dengan sholat lail itu sama. Adapun qiyamul lail maka didefinisikan dengan qiyamul lail dari segi lughah, qiyam yakni membangunkan dan lail yakni di malam hari. Waktunya mulai dari ba'dal isya sampai tulu'il fajr ats-tsani. Yang ada padanya juga witr. Maka inilah definisi dari qiyamul lail. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama, istilah dari qiyamul lail adalah salat malam di setiap malam. Sehingga di bulan-bulan Ramadan dinamakan tarawih ataupun qiyamul Ramadan. Maka di malam-malam biasa maka dia dinamakan salatul lail. Dan kalimat salatul lail datang di dalam syariah banyak. Dan keutamaannya sangat besar qiyamul lail. Dan qiyamul lail di sini diinginkannya dalam bentuk witr. Sehingga bisa qiyamul lail dari 3 rakaat. 2 rakaat ditambah 1. Dimasukkan qiyamul lail. Au khamsa rakaat. 2 rakaat tambah 1. Jadi 5. Atau 7 rakaat. Atau 9 rakaat. Atau 11 rakaat. Atau 13 rakaat ditambah muqaddimah. Seperti nanti akan kita bahas. Maka inilah jumlah dari sholat lail. Yang mana dia itu berjumlah witr. Maka sholatul lail dan sholatul witr dan sholatul tarawih dia asalnya adalah sama. Adapun lafaz sholatul lail yang dimutlakkan fi ghairi Ramadan banyak di dalam syariah. Di antaranya hadis yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man sholat subha fi jamaah faka'annama sholal lail kulluhu. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat malam setengahnya. Dan barang siapa yang disempurnakan dengan sholat fajar berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan sholat malam
semuanya. Dan salatul lail diistilahkan dengan tahajud juga. Maka ini dari segi lafaz yang kami ingin menjelaskan bahwa salatul tarawih, qiyamul lail, dan salatul witr pada hakikatnya dia sama saja. Maka oleh sebab itu, kita kembali sekarang kepada beberapa hadis yang mengisahkan salatul tarawih. Apakah dia salat malam atau tidak? Jawabnya jelas salat malam. Di hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Aisyah tentang kisahnya Nabi melaksanakan salat tarawih. Maka salat tarawih ini hanya dilaksanakan beberapa malam saja. Dikhususkan dengan pengkhususan qiyam Ramadan. Kemudian ditinggal oleh Nabi karena ditakutkan seakan-akan menjadi wajib. Setelah meninggal Nabi maka terus-menerus manusia dalam keadaan meninggalkan perkara ini. Kemudian setelah datang zaman Umar bin Khattab dan melihat kaum muslimin di bulan Ramadan salat-salat sendiri, maka ijtihadnya Amirul Mukminin yang berlandaskan dari sunnah Nabi dulu menghidupkan malam-malam Ramadan meskipun 4 hari diriwayat seperti itu dan diikuti oleh kaum muslimin dari mulai malam sampai kepada mendekati fajar, maka Umar menghidupkan sunnah ini kembali. Maka ini dinamakan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Dan ini bukan bid'ahnya Umar seperti ucapan Syiah ar-Rafidah. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah melakukannya. Lalu kenapa Umar menghidupkannya kembali? Karena lafaz ini khasyitu an yufrida alaikum. Aku takut kalau salat ini di zaman Nabi, dia berkata, ditakutkan nanti diwajibkan kepada kalian.